Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya Dwi Mayangsari di vlog channel saya yang bernama Dwi Mayangsari. Semoga kalian hari ini diberi kesehatan, dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini vlognya agak berbeda dari vlog-vlog yang sebelumnya. Vlog kali ini kita akan membahas satu pelajaran yang sangat amat berharga. Mungkin pelajaran ini ada di dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian penasaran apa sih yang akan dibahas. Kali ini kita akan membahas satu pelajaran, yaitu tentang autisme. Mungkin dari kalian ada yang mempunyai anak dengan gejala autisme, mempunyai kakak autisme, atau lingkungan sekitar rumah kalian ada juga yang mengidap autisme. Mungkin banyak yang belum tahu tentang autisme itu apa sih. Jadi kita akan bedah di video hari ini. Cekidot. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik bahasan yang sangat amat menarik. Apakah itu? Yaitu autism. Apakah kalian mengetahui apakah pengertian dari autism itu? Apa itu autism? Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD). Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada tiap penderita. Apa penyebab dan bagaimana gejala autisme? Yang pertama, gangguan komunikasi dan interaksi sosial, seperti lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, dan sering mengulang kata yang sama. Yang kedua, gangguan perilaku seperti melakukan gerakan yang sama secara berulang, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit. Yang ketiga, gangguan lain seperti gangguan kognitif yang menghambat belajar, gangguan mood atau reaksi emosional. Terdapat juga faktor genetik. Genetik yang dimaksudkan di sini adalah keturunan atau keluarga yang menderita autis memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena autisme pada anak. Terdapat juga faktor prenatal, natal, dan postnatal. Faktor prenatal, natal, dan postnatal yaitu seperti pendarahan pada kehamilan awal, penggunaan obat-obatan, tangis bayi dalam kelahiran awal yang terlambat, gangguan pernapasan, dan anemia. Semua ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya autisme pada anak. Faktor neuroanatomi. Faktor neuroanatomi yaitu gangguan atau fungsi pada sel-sel otak selama masih di dalam kandungan yang bisa jadi disebabkan oleh terjadinya hambatan oksigenasi, perdarahan, atau infeksi, yang hal ini bisa memicu terjadinya autisme. Faktor kelainan struktur dan biokimiawi otak serta darah. Faktor kelainan struktur dan biokimiawi otak serta darah merupakan kelainan atau abnormalitas yang terdapat pada cerebellum dengan sel-sel Purkinje memiliki kandungan serotonin dengan kadar tinggi. Teori psikososial penyebab autisme. Beberapa ahli dalam hal ini, Kenner dan Bruno Bettelheim, autisme dianggap karena akibat hubungan yang dingin atau tidak dekat dan akrab di antara orang tua, ibu, dan anak. Faktor keracunan logam berat penyebab autis.
Dalam teori faktor, keracunan logam berat dimaksudkan pada anak yang tinggal dekat dengan tambang mineral bumi, seperti batu bara, emas, dan sebagainya. Keracunan yang dikonsumsi ibu hamil ini bisa menyebabkan autisme pada anak yang dikandungnya. Ikan dengan kandungan mineral logam berat dengan kadar tinggi yang dimakan juga dapat menjadi penyebab dari autisme. Teori autoimun tubuh. Teori ini menyebutkan bahwa autoimun pada anak dapat merugikan perkembangan pada tubuhnya sendiri, karena zat-zat yang bermanfaat malah dihancurkan oleh tubuhnya sendiri. Imun adalah kekebalan tubuh terhadap virus atau bakteri pembawa penyakit. Sedangkan autoimun adalah kekebalan yang dikembangkan oleh tubuh sendiri yang justru kebal terhadap zat-zat penting dalam tubuh dan menghancurkannya. Nah, selanjutnya karakteristik autisme. Karakteristik yang paling umum dari anak autisme adalah dia akan menghindari kontak mata dengan orang lain. Akan tetapi anak autis bisa saja diajari bagaimana melakukan kontak mata dengan orang lain. Dalam banyak kasus, anak autis tetap bisa dididik tentang pentingnya melakukan kontak mata saat dia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya adalah ketika kita sedang menatap mata anak autis tersebut tidak menatap mata kita. Dia akan tertunduk atau dia akan mengalihkan penglihatannya ke objek lain. Anak autis biasanya kurang dalam bermain dan kurang dalam keterampilan berbicara. Ia biasanya tidak akan memperlihatkan lawan bicaranya atau memperhatikan lawan bicaranya ketika ada orang yang mencoba berbicara padanya. Hal ini karena anak autis tidak mengerti isyarat yang kita gunakan secara umum dalam memberikan perhatian. Jadi anak autis ini berbeda dengan anak yang bisa bahasa isyarat. Anak autis ini tidak bisa menggunakan bahasa isyarat, sehingga kurang dalam keterampilan berbicara dan kurang dalam bermain. Selanjutnya, penderita autis akan memiliki respon yang sangat lambat terhadap stimulus dalam bersosial. Mereka bisa saja tidak respon terhadap keberadaan orang-orang sekitar. Adanya respon atau tidak sama sekali tergantung seberapa parah tingkat gangguan autis yang ia miliki. Anak autis sering merasa kesulitan dalam mengekspresikan dirinya, terutama dengan beberapa gerakan fisik sederhana seperti misalnya menunjukkan jari pada sesuatu. Data penelitian menunjukkan bahwa beberapa anak autis memperlihatkan perilaku agresi dan suka mengamuk. Selanjutnya, autis memiliki beberapa klasifikasi. Klasifikasi autis dapat dibagi berdasarkan berbagai pengelompokan kondisi. Klasifikasi berdasarkan intelektual. Autis dengan keterbelakangan mental sedang dan berat IQ di bawah 50 memiliki prevalensi 60% dari anak autistik. Yang kedua, autis dengan keterbelakangan mental ringan IQ 50-70 memiliki prevalensi 20% dari anak autis. Yang ketiga, autis yang tidak memiliki keterbelakangan mental inteligensi di atas 70 memiliki prevalensi 20% dari anak autis. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. Kelompok yang menyendiri banyak terlihat pada anak yang menarik diri, acuh tak acuh, dan kesal bila diadakan pendekatan sosial, serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang tidak hangat. Yang kedua, kelompok yang pasif dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. Yang ketiga, kelompok yang aktif tapi aneh secara spontan akan mendekati anak yang lain, namun interaksinya tidak sesuai dan sering hanya sepihak. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan prediksi kemandirian. Prognosis buruk tidak dapat mandiri 2/3 dari penyandang autis. Prognosis sedang terdapat kemajuan di bidang sosial dan pendidikan, walaupun problem perilaku tetap ada. Yang ketiga, prognosis baik mempunyai kehidupan sosial yang normal atau hampir normal dan berfungsi dengan baik di sekolah ataupun di tempat kerja. Nah teman-teman, itulah video kita hari ini yang membahas tentang pengertian autisme, penyebab dan gejala autisme,
Semoga vlog hari ini menjadi pengetahuan untuk kalian, bermanfaat untuk kalian semua. Eits, tenang, masih akan ada kelanjutannya, tapi di next video ya. Di next video tentunya kita akan masih membahas tentang autisme, yang berkaitan dengan autisme. Stay tune terus ya, jangan lupa ditonton, di like, di komen, dan di subscribe. Semoga apapun yang kalian lakukan hari ini, kebaikan apapun yang kalian lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Dadah, assalamualaikum.